Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih, selamat malam, Shalom. Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang, selamat beribadah pada Rabu Abu pada saat ini. Dan kepada Bapak Ibu tamu yang mungkin pada saat ini baru kali ini ikut di dalam ibadah, diucapkan selamat datang dan selamat mengikuti ibadah. Sebelum ibadah kita mulai, mari kita mengucap syukur pada Tuhan karena kasih-Nya yang selalu kita terima dan kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Biarpun dalam suasana pandemi, tapi kita masih diberi waktu untuk beribadah bersama, khususnya ibadah Rabu Abu pada malam hari ini. Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih, untuk pelayan firman pada ibadah malam hari ini Bapak Pendeta Muryo Jayadi. Dan perlu diketahui Bapak Ibu, nanti ada 2 kantong persembahan. Dan untuk prosesi penuraian abu, Bapak Ibu nanti akan menerima abu di dalam plastik, dan nanti Bapak Ibu menunggu aba-aba dari Bapak Pendeta. Setelah menerima juga dibuka bersama. Setelah dibuka bersama, nanti Bapak Ibu akan menyucukkan ibu jari Bapak Ibu ke abu dan ditorehkan sendiri ke dahi panjenengan bersama-sama juga. Dan setelah itu nanti abu yang ada di plastik tetap panjenengan bawa, nanti ada petugas yang akan mengambilnya kembali. Demikian, dan kita akan mulai ibadah kita pada Rabu Abu pada malam hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita bersama memasuki permulaan masa Paskah yang ditandai dengan ibadah Rabu Abu. Dalam pengakuan akan kefanaan dan ketidakberdayaan kita sebagai manusia berdosa, mari kita menyambut karya penyelamatan Allah di dalam Kristus Yesus yang menguduskan dan memperbarui umat-Nya sesuai dengan gambar dan citra Allah. Mari kita mengambil saat teduh, kita mendukkan kepala. Amin. Kita akan memulai ibadah kita, Bapak Ibu. Kita akan memuji nama Tuhan memakai kidung jemaat nomor 158. Kita pujikan bait 1 dan bait 2, Ku ingin menghayati, dan jemaat diundang untuk berdiri.
kepada Tuhan. Ibadah Rabu Abu mengawali masa Prapaskah saat ini. Kita lakukan dengan pengakuan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudara. Amin. Jemaat disilahkan duduk. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tema ibadah Rabu Abu mengawali Prapaskah pada saat ini adalah bertirakat sebagai jalan memperbarui panggilan dan iman. Perjalanan hidup umat Allah di dunia ini tidak selamanya berjalan dengan baik-baik saja. Ada kalanya umat Allah mengalami perjalanan hidup yang sulit, mengalami hidup yang pahit, bahkan tidak menyenangkan. Masyarakat Jawa memiliki tradisi yang disebut dengan tirakat. Karena itu, kata tirakat menjadi salah satu kunci dalam masa Prapaskah ini. Masa Prapaskah adalah masa bertirakat, masa di mana umat memperbarui panggilan dan iman yang kadang goyah atau bahkan luntur oleh berbagai tantangan hidup, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan. Kita sambut tema ibadah kita pada sore hari ini melalui pujian Kidung Jemaat nomor 23. Kita nyanyikan bait 1 dan 2.
bersama-sama kita mengakui dosa dan kesalahan kita, dan mari kita mohon pengampunan kepada Tuhan melalui pembacaan Mazmur 51 ayat 3 sampai 15 yang akan kita baca secara litani. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Supaya ternyata Engkau adil dalam putusan-Mu, bersih dalam penghukuman-Mu. Sesungguhnya Engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam Engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah bangkitkanlah kembali kepadaku kegirangan, karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Mari bersama-sama mengakui ketidaklayaan kita di hadapan Tuhan. Dengan penuh penghayatan, pujian Kidung Jemaat nomor 27, kita nyanyikan bait 1 dan 2. Meski tak layak diriku. Meski
Jemaat yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang pada malam hari ini terambil dari Yoel pasal 2. Yoel pasal 2 ayat 1 sampai dengan 2. Lalu dilanjutkan dengan ayat 12 sampai dengan 17. Saya ulangi, Yoel 2 ayat 1 sampai 2 dilanjutkan dengan ayat 12 sampai dengan 17. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita datang kepadanya untuk mohon kekuatan kepada Tuhan. Kita bersama-sama berdoa. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan pada malam hari ini di dalam kami bersama-sama merayakan Rabu Abu. Biarlah Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kami di dalam kami bersama-sama akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Biarlah Tuhan hadir tengah-tengah kami, membuka hati dan pikiran kami supaya kami boleh mengerti akan firman Tuhan dan kami boleh melakukan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa bagi Bapak Pendeta Muryo Jayati yang Engkau pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau urapi dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga segala sesuatunya boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yoel 2 ayat 1 sampai 2 dilanjut dengan 12 sampai 17. Yang demikian kesaksiannya. Tiuplah sangkakala di Sion, dan berteriaklah di gunungku yang kudus. Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, sebab hari Tuhan datang, sebab hari itu sudah dekat. Suatu hari gelap gulita dan kelam kabut, suatu hari berawan dan kelam pekat. Seperti fajar di atas gunung-gunung terbentang, suatu bangsa yang banyak dan kuat. Yang serupa itu tidak pernah ada sejak purbakala dan tidak akan ada lagi sesudah itu, turun-temurun pada masa yang akan datang. Ayat 12 sampai 17. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengaduh. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu, berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu mungkin Ia mau berbalik dan menyesal, dan ditinggalnya berkat menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, perkumpulan bangsa ini, kuduskanlah jemaat, himpunkanlah orang-orang yang tua, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam pelayan-pelayan Tuhan menangis di antara balai depan dan misbah dan berkata, sayangilah ya Tuhan umat-Mu dan janganlah biarkan milik-Mu sendiri menjadi celah sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa, di mana Allah mereka? Sekian pembacaan firman Tuhan. Demikian bacaan Alkitab. Berbahagia bagi setiap kita yang sudah mendengarkan firman Tuhan
memelihara, dan melakukan dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Selamat malam Bapak Ibu. Semoga damai dan sejahtera Kristus senantiasa ada pada saudara-saudara. Dalam jeda dan keheningan sebuah perenungan kita pada hari ini, Bapak Ibu, tepat pada tanggal 3 Maret, sesungguhnya Gereja Kristen Jaiwetan Jemaat Mojowarno memperingati peresmian gedung gereja kita yang telah diresmikan tanggal 3 Maret 1881 oleh Pendeta Yohanes Krait. Berarti sampai sekarang gedung gereja kita sudah berusia 141 tahun. Sebagai tanda bahwa kita tidak diingatkan oleh siapa-siapa, pilar gedung gereja keempat dari selatan itu sedang gogrok hari ini. Seakan-akan kita diingatkan bahwa Tuhan berkarya melalui gereja ini. Sudah tak terhitungkan berapa ribu jiwa yang telah diselamatkan percaya kepada Kristus Yesus. Satu hal yang kami nyitir dari pernyataan almarhum Bapak Pendeta Purwito Dwijo Swiknyo pada saat peringatan peresmian 100 tahun peresmian, dia mengatakan bahwa jemaat besar adalah jemaat yang mengenal sejarahnya. Gereja yang besar adalah gereja yang selalu mengenal Tuhan Yesus dan sejarahnya. Ibu, bapak, dan saudara, pada Rabu Abu ini kita diajak untuk mengenang, merenung, karena di luar kita cukup banyak hal yang menawarkan hal-hal yang tidak bisa berhenti segala sesuatunya, yaitu penawaran melalui media internet. Semua ada, mulai belanja, hiburan, belajar, komunikasi, sosialisasi, komunitas, penyembuhan, bahkan miliatan orang hidup dari internet. Yang baik-baik sampai yang rusak-rusak semua tersedia dengan melimpah. Internet adalah wahana hidup yang tidak ada matinya. Internet membuat orang tidak berhenti, karena orang bisa berpindah dari satu wahana ke wahana yang lain. Bosan ini, cari yang lainnya. Serupa pasar malam yang riuh. Kita bisa beranjak dari satu titik ke titik yang lain dalam waktu sejenak, tanpa ada habis-habisnya. Internet menyajikan segalanya, selalu ada dan selalu bisa dinikmati oleh siapapun. Ada yang tidak ditawarkan dalam internet. Bolehlah dikata 24 jam, bahkan kalau jam itu lebih dari 24, pasti penawaran dalam internet itu akan lebih dari itu. 24 jam, tidak ada jeda sama sekali. Yang tidak pernah ditawarkan adalah keheningan dan jeda. Berhenti sejenak. Jeda memberikan kesempatan untuk sejenak berhenti, melepaskan segala sesuatunya untuk sementara. Keheningan yang memberikan kesempatan untuk berjumpa dengan diri, bertemu dengan kesejatian diri. Rabu Abu ditandai dengan jeda
dan keheningan. Dalam jeda dan keheningan itulah Allah yang adalah roh yang begitu lembut dan tidak kasat mata akan dirasakan pada saat jeda dan keheningan. Yang menarik adalah dalam dunia nyata dan keramaian hidup yang menawarkan tentang keriuhan, namun banyak merasa kesepian. Di tengahnya deras arus kehidupan, tetapi juga banyak yang merasa kehausan. Di tengah-tengah banyaknya informasi yang lalu lalang, orang juga ada yang semakin merasa tidak tahu apa-apa. Di tengahnya banyak aktivitas di dunia yang tidak ada matinya ini, banyak orang justru merasa kematian di dalam jiwanya. Banyak kesalahan terjadi karena orang tidak bisa berhenti. Inilah yang seringkali tidak kita sadari. Banyak orang melakukan kesalahan karena tidak pernah berhenti. Tidak ada jeda. Seperti bangsa Israel. Tidak berhenti menyalahkan orang lain. Bangsa Israel tidak berhenti berbicara dan tidak berhenti makan, tidak berhenti berkhotbah, tidak berhenti menasehati, juga tidak ada henti-hentinya dipuji karena perbuatan baiknya. Tidak ada henti dihargai orang karena capaiannya dan tidak berhenti yang lain. Berarti semua orang sesungguhnya memerlukan keheningan. Semua orang sesungguhnya memerlukan waktu jeda untuk merasakan kehadiran Tuhan. Yoel memberikan penekanan melalui bacaan kita saat ini, bahwa penderitaan terjadi karena banyak orang yang meninggalkan Tuhan, yang tidak mau berhenti. Karena itu ketika sangkakala dibunyikan, mereka justru diminta untuk berbalik kepada Tuhan, berpuasa, menangis, dan mengaduh. Begitu disaksikan ayat yang ke-12. Manusia hidup di dunia yang penuh dengan dosa ini, maka bisa dipastikan bahwa manusia yang tinggal dalam dunia ini penuh dengan dosa dan tidak akan pernah luput dari dosa itu. Dosa mendatangkan hari Tuhan penuh dengan kesengsaraan, penuh dengan kehancuran. Ketika hari Tuhan datang dan dosa masih menguasai manusia, maka kehancuran, kesengsaraan akan dirasakan. Yang unik dalam narasi Yoel ini adalah ketika Tuhan digambarkan dengan sedemikian sangar dan ngerinya, tetapi kepada orang yang mau menyesal dan bertobat, dikatakan Dia adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Bahkan dikatakan juga bahwa Tuhan menyesal karena Dia menghukum. Ada sebuah hal yang bisa membuat Tuhan sedemikian murka. Ada saat-saat yang bisa dilakukan oleh Tuhan untuk memporak-porandakan, yaitu dosa. Namun ada sesuatu yang bisa segera untuk meluluhkan hati Tuhan, yaitu pertobatan. Ada satu yang melunakkan Tuhan. Tuhan tidak tahan dengan orang-orang yang sungguh-sungguh bertobat. Tuhan tidak tega ketika melihat orang-orang yang sungguh-sungguh bertobat. Jika ini disebut sebagai kelemahan Tuhan, Tuhan
adalah tidak pernah benar-benar bisa membenci dan menghukum manusia ketika manusia mau menyesal. Sekali lagi, jika ini disebut sebagai kelemahan Tuhan, Tuhan adalah Tuhan tidak pernah benar-benar bisa membenci dan menghukum manusia ketika orang tersebut menyesal. Ternyata perbuatan, pertobatan, penyesalan bisa meluluhkan hati Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, Rabu Abu adalah kesempatan untuk bertobat. Bahkan bertobat untuk perbuatan-perbuatan yang tampaknya baik, tetapi tidak membawa keuntungan dalam hidup kita. Semoga kita pun berkenan membuka hati untuk bertobat, kembali mengizinkan Tuhan untuk memimpin hidup kita. Bukan kita yang memimpin Tuhan. Yang jelas kita butuh keriuhan, kita butuh keramaian. Kita tidak mungkin menolaknya atas apa saja yang ada di sekitar hidup kita, karena kita hidup di dalamnya. Namun pertobatan tidak sekedar tentang keriuhan dan berhenti dari keriuhan, tetapi juga kesediaan untuk tenang, bercermin, menep dalam bahasa Jawa, mengendap, dan kembali menemukan Tuhan dalam keheningan. Kita menemukan wajah kita dalam keheningan, kita pun juga menemukan wajah sesama kita dalam keheningan, kita pun juga menemukan Tuhan dalam semua hal yang kita rasakan. Ada seorang rohaniwan yang telah menyatakan salah satu tanda zaman di abad 21 yang sedemikian canggih dan segala sesuatu tersedia adalah justru kehausan yang luar biasa akan spiritualitasnya. Sebanyak apapun yang tersedia di sekitar kita, tanpa spiritualitas, nyatanya hidup ini akan tidak terasa utuh. Maka jiwa saudara-saudara akan tetap merasakan kehausan akan spiritualitas. Haus akan hidup yang sungguh utuh. Bila demikian yang terjadi dalam hidup kita, datanglah kepada Sang Sumbernya. Datanglah kepada Tuhan, kepada Dia yang berada di tempat tersembunyi, dalam jeda dan dalam keheningan. Amin. Saat teduh buat kita semua. Terima kasih. Mari bersama-sama kita menyambut renungan kita dengan pujian Kidung Jemaat nomor 169. Kita nyanyikan bait 1 dan 3.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita memperbarui pengakuan iman rasuli kita. Kita ucapkan bersama-sama. Jemaat dipersilahkan berdiri. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara, tibalah saatnya kita akan memasuki dalam pelayanan penorehan abu. Abu adalah simbol kefanaan kita sebagai manusia yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Allah yang Maha Kuasa telah menciptakan kita dari debu. Biarlah abu ini menjadi pengingat bahwa kita adalah makhluk ciptaan Allah yang selalu bergantung kepadanya. Tanpa Allah, kita tidak berarti apa-apa, dan hanya Allah lah yang menganugerahkan hidup kekal kepada kita. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 33. Kita nyanyikan bait 1 dan 2. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan,
Mari bersama-sama kita memasuki dalam litani abu secara bergantian. Daun palem telah terbakar dan menjadi abu. Inilah kita abu. Allah Maha Kasih, kami mengaku bahwa kami lemah. Allah Maha Kasih, kami mengakui masih tidak setia. Allah Maha Kasih, kami mengaku kami sering memfitnah sesama. Allah Maha Kasih, kami mengakui masih berpikiran negatif terhadap sesama. Allah Maha Kasih, kami mengakui kami masih mendendam terhadap sesama. Allah Maha Kasih, kami mengaku kami masih merendahkan sesama. Allah Maha Kasih, kami mengaku kami masih melecehkan sesama. Engkau Maha Kasih, Engkaulah yang paling mengerti dalam kerapuhan dan keletihan kami. Inilah pengakuan kami, ya Allah. Bersama-sama kita memuji Tuhan. Dari Kidung Jemaat 358, kita nyanyikan bait 1 dan 3. Sementara pelayan pembagi abu diundang untuk maju. Yesus berjuang
saudara-saudara melayani terhadap sesama saudara. Bagikanlah abu kepada sesama kita. Sekarang bukalah abu sebagai simbol kefanaan. Marilah kita bersama-sama menorehkan abu kita ke dalam dahi kita, serta mengingat, bertobatlah dan percayalah kepada Yesus Kristus. Bersama-sama kita memuji Tuhan dalam lagu pujian Seperti Yang Kau Ingini.
Setelah kita menorehkan abu pada dahi sebagai simbol kefanaan dan sebagai tanda bahwa kita memulai kehidupan yang baru, mari kita mohon kekuatan kepada Tuhan dalam doa. Di akhir doa akan kita akhiri dengan doa Bapa kami yang kita nyanyikan. Dengan kerendahan hati, kami datang kepadamu, seraya menaikkan ucapan syukur, karena Tuhan sudah berkarya di dalam kehidupan kami. Kami sudah mendengarkan firman-Mu yang telah mengajak kepada kami untuk memperbaharui diri, agar ketika hari Tuhan datang, penderitaan kehancuran tidak terjadi pada diri kami. Sekalipun Engkau merencanakan menghancurkan dosa, tetapi ketika kami melakukan sebuah penyesalan atau pertobatan, Tuhan akan meluluhkan hatinya. Biarkanlah sabda-Mu akan selalu kami ingat untuk dapat kami lakukan dalam hidup sehari-hari. Kami sudah menandai dengan menorehkan abu pada dahi kami masing-masing sebagai tanda bahwa kami punya komitmen untuk memperbaharui diri, untuk memperbaiki diri. Kami mohon kekuatan-Mu agar memasuki masa-masa raya Paskah ini, kami dapat menghayati karya Tuhan terbesar dalam hidup kami, pembebasan manusia dari dosa. Mulai saat ini, biarkanlah kami menyerahkan semua rancangan-rancangan kami untuk menapaki dan mengikuti masa raya Paskah ini. Di tengah-tengah ibadah Rabu Abu, kami pun juga bersyukur kepada Engkau bahwa tempat di mana kami beribadah di tempat ini, gedung gereja ini, telah berusia 143 tahun. Kami percaya segala sesuatu yang terjadi pasti dalam rencana Tuhan. Kami boleh menghayati karya-Mu sungguh sangat luar biasa terhadap kami. Biarkanlah kami para generasi penerus ini akan dapat menumbuh kembangkan satu persekutuan kami, hingga nama-Mu semakin hari semakin dipuji dan dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan. Di tengah-tengah memasuki suasana kehidupan yang penuh dengan hiruk-pikuk ini, malam ini bersama-sama kami mengambil saat yang hening untuk merasakan kehadiran-Mu, merasakan karya-Mu dalam diri secara pribadi, hingga kami menemukan sesama kami dan kami dapat menemukan Engkau. Terima kasih ya Bapa untuk acara ibadah Rabu Abu ini. Biarkanlah akan semakin mendorong kepada kami untuk berbuat sesuatu bagi Tuhan dan juga bagi sesama. Kami menyerahkan saudara-saudara kami dengan segala pergumulan pribadi masing-masing. Yang sakit, berikanlah kesembuhan. Yang undur dari-Mu, kiranya Tuhan mendekatkan sehingga saudara kami boleh merasakan cinta dan kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan warga jemaat Tuhan dimanapun mereka bekerja. Dalam bekerja, kiranya Tuhan tuntun dan sertai. Saudara kami
yang saat ini belum mendapatkan jodoh, belum mendapatkan pekerjaan, Tuhan Sang Sumber Berkat pasti akan memberikan yang terbaik bagi kami semua. Gerejamu dalam menjalankan tugasnya, melalui anggota majelis jemaat, Tuhan senantiasa menaungi dan memberkati kami, agar apa yang kami lakukan berkenan kepada Engkau. Panitia Paskah yang sudah merancang kegiatan ini untuk memfasilitasi kami menghayati atas karya-Mu yang besar, Engkau memberikan berkat perlindungan dan berikanlah kecukupan agar semuanya itu bisa dilakukan dengan penuh sukacita. Negara bangsa kami Indonesia, berikanlah hikmat kepada pemimpin bangsa kami, presiden, sampai kepada pemerintahan di daerah, agar melalui negara bangsa kami Indonesia semakin hari semakin dapat menunjukkan kemajuan, keadilan dan kemakmuran boleh terjadi dan kami rasakan. Perjuangan untuk memberantas COVID-19, kiranya Bapa selalu memberikan berkat dan perlindungan kepada para pejuang-pejuang untuk memberantas COVID-19, sehingga semua warga mendapatkan keselamatan karena Tuhan yang berkarya. Setelah kami mengadakan ibadah Rabu Abu, kami nanti akan meninggalkan tempat ini pulang ke rumah masing-masing. Kami mohon Tuhan menyertai dalam perjalanan kami hingga tiba di rumah dengan selamat. Demikian Bapa, seru doa dan ucapan syukur kami bintang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, karena Tuhan sudah begitu luar biasa baiknya dan berkatnya sudah kita terima dalam kehidupan kita, marilah saatnya kita mengucap syukur dan kita akan mengumpulkan persembahan sebagai ucapan syukur kita yang didasari dari firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu,
Bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Mari kita memberi persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mengumpulkan persembahan dengan diiringi pujian dari Kidung Jemaat nomor 393. Bait pertama sampai selesai kita mengumpulkan persembahan. Menyerahkan persembahan kepada Tuhan dengan kita berdoa. Disilakan untuk berdiri. Dengan kerendahan hati kami datang kembali kepadamu ya Bapa, dengan membawa persembahan sebagai ucapan syukur kami. Terima kasih Bapa atas berkat yang berkelimpahan di dalam hidup kami. Dan persembahan kami bawa, kami serahkan kepadamu, jauh dari kata baik dan sempurna. Tetapi ini kami serahkan
dengan ketulusan dan kerelaan hati kami, sebab kebaikan-Mu melampaui segalanya. Kiranya persembahan ini Engkau terima, Engkau sucikan dan Engkau berkati, hingga persembahan ini boleh bermanfaat dan berguna untuk pelayanan di jemaat-Mu, khususnya di Mojowarno ini. Bapa, kami mohon persembahan kami juga boleh berbau harum di kerajaan-Mu. Kami berdoa untuk setiap jiwa yang sudah menyerahkan persembahan. Biarlah Tuhan berkati di dalam pekerjaan dan kehidupannya, hingga memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan. Kami juga berdoa untuk pengelola persembahan ini. Biarlah Roh-Mu yang kudus yang bekerja, supaya beliau boleh melakukan kewajibannya dengan penuh kebijakan. Inilah kami Bapa, doa syukur kami serahkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus sebagai Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, marilah kita jalani masa Prapaskah ini dengan menjaga hidup kita, berkenan kepada Allah. Kita meladani Yesus Kristus yang telah rela mati bagi kita. Kita pun juga mau berbagi dengan sesama. Terlebih, marilah kita saling mengasihi dan mendoakan sebagai umat Allah dalam hidup kita sehari-hari. Roh Kudus senantiasa menguatkan dan menopang kita semua. Kidung Jemaat 436, lawanlah godaan. Kasih karunia, kekuatan dan damai sejahtera yang bersumber dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus senantiasa menyertai saudara-saudara kini dan selama-lamanya. Amin. Terima kasih pelayanannya dari awal sampai.
Bapak Ibu jemaat Tuhan, usai sudah ibadah kita pada Rabu Abu pada malam hari ini. Akhirnya selamat tirakat, selamat menjalani Prapaskah. Tuhan Yesus memberkati. Sugeng kundur, matur nuwun. Lalu, Mas.